Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib dari Prodi Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perancangan arsitektur 4 yang berjudul Redesain Kantor Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Introduction atau permasalahan. Sebagai salah satu fasilitas umum pemerintahan, kantor kelurahan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mewadahi aktivitas sosial masyarakat. Kantor Kelurahan Kampung Melayu yang berlokasi di Jalan Kebon Pala Nomor 1 Kampung Melayu, Jakarta Timur memiliki fungsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum, serta lingkungan hidup. Kantor Kelurahan Kampung Melayu saat ini mengalami beberapa permasalahan, yaitu seperti kurang tertanya area parkir pengelola dan pengunjung yang mengakibatkan parkir sembarangan atau parkir di area trotoar jalan. Lokasi tapak. Lokasi tapak berada di Jalan Kebon Pala Nomor 1, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Untuk sebelah atau sisi utara site terdapat stasiun Manggarai. Di sebelah timur site terdapat halte bus Kebon Pala. Di sisi selatan site terdapat SD Negeri Kampung Melayu, dan di sisi barat site terdapat Puskesmas Kampung Melayu. Ukuran tapak. Ukuran tapak sendiri memiliki luas area 450 meter persegi. Tapak terpilih berada di Jalan Kebon Pala 1, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Adapun RT RW daerah Jakarta Timur menurut Perda DKI nomor 1 tahun 2004 di antara lain: yang pertama KDB atau koefisien dasar bangunan, yaitu 60% dikali luas area yang berjumlah 270 meter persegi. Yang kedua KLB atau koefisien lantai bangunan 1,2% dikali luas area. Jadi lantai yang diperbolehkan terbangun maksimal yaitu 5 lantai. Yang ketiga ada KDH atau koefisien dasar hijau yang berjumlah 30% dikali luas area sama dengan 135 meter persegi. Dan yang terakhir adalah GSB atau garis padan bangunan, yaitu 3 meter dengan asumsi garis sepadan jalan yang berukuran 6 meter. Analisa utilitas. Analisa utilitas, jalur air kotor diarahkan ke saluran air yang sudah ada pada tapak. Jalur air bersih. Untuk jalur air bersih, yaitu menggunakan cara jalur air bersih yang berasal dari PDAM langsung didistribusikan ke dalam bangunan untuk memenuhi kebutuhan bangunan sendiri. Untuk listriknya, listrik yang berasal dari tiang PLN dibuatkan panel-panel listrik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pada bangunan. Kemudian ada analisa vegetasi. Pada tapak terdapat beberapa vegetasi yang sudah ada, namun belum cukup untuk memaksimalkan fungsi dari vegetasi terhadap bangunan. Dan respon atau tanggapan terhadap tapak, yaitu dilakukannya penanaman vegetasi baru seperti pepohonan. Vegetasi sendiri dapat mempengaruhi iklim mikro pada suatu kawasan. Pohon yang besar dapat mereduksi radiasi matahari dan menciptakan kenyamanan pada siang hari yang terik. Vegetasi juga bisa digunakan untuk menahan angin yang berlebihan. Untuk analisa sirkulasi pada tapak, di sini ada tanda abu-abu yang berarti sirkulasi pejalan kaki, dan anak panah biru yang berarti sirkulasi kendaraan. Untuk tanggapan terhadap tapak, dibuatkan speed bump untuk jalur kendaraan supaya mengurangi kecepatan kendaraan saat akan memasuki area site. Kemudian ada analisa pintu masuk dan keluar site. Di area yang bertanda biru ini ada area jalur untuk mobil. Jalur untuk mobil sendiri dirancang di dalam area basement karena ukuran area site yang terbatas. Kemudian ada area masuk pejalan kaki, area masuk motor, kemudian ada jalur keluar motor, dan yang terakhir ada jalur keluar mobil. Analisa view dari tapak. View dari tapak yang baik terdapat di area timur dan selatan site yang langsung menuju keluar tapak, sedangkan area barat dan utara berbatasan dengan bangunan lain. Tanggapan terhadap tapak adalah memaksimalkan bukaan yang berasal dari arah timur dan selatan. Kemudian
view ke dalam tapak. View ke dalam tapak hanya terdapat di area timur dan selatan site, sedangkan area barat dan utara terdapat bangunan lain. Respon atau tanggapan terhadap tapak yaitu memaksimalkan bentuk kulit bangunan atau fasad yang terdapat di area utara, timur, dan selatan tapak. Namun yang lebih maksimal yaitu arah dari timur dan selatan terhadap tapak. Analisa kebisingan. Pada tapak terdapat sumber kebisingan rendah dan kebisingan tinggi. Yang bersimbol hijau ini kebisingan terlalu tinggi, dan yang warna putih ini kebisingan rendah. Tanggapan terhadap tapak yaitu dilakukan penanaman pohon atau vegetasi untuk meredam kebisingan. Analisa angin. Pada tapak, angin yang berembus yang maksimal berasal dari arah selatan dan menuju ke utara. Untuk tanggapan terhadap tapak yaitu dilakukannya cross ventilation dan penambahan vegetasi untuk memaksimalkan angin yang berembus ke dalam bangunan. Kemudian ada lintasan matahari. Tanggapan atau respon yaitu dilakukan shading atau kanopi beton pada bangunan untuk menghalau sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan, dan menambahkan fasad juga berfungsi sebagai penahan matahari. Kemudian ada studi dilatur. Studi dilatur yang pertama ada kajian desain prototipe kantor kelurahan di Pontianak. Kajian desain prototipe kantor kelurahan di Kota Pontianak sesuai persyaratan teknis bangunan pemerintah adalah desain model kantor kelurahan yang menjadi contoh baku tempat bekerja lurah sebagai perangkat daerah dan wilayah kerja kecamatan di Kota Pontianak yang sesuai dengan persyaratan teknis bangunan pada pemerintahan. Di sini terdapat view 1, view entrance atau masuk, kemudian ada view loket, terus ada view ruang kasih dan ruang staff. Yang kedua ada studi dilatur perancangan kantor kecamatan di Bandung. Pendekatan yang digunakan selain pendekatan fungsional, sebagai yang utama digunakan juga pendekatan ikonik dalam merancang kantor kecamatan ini. Dari waktu ke waktu, sebagian besar kantor pemerintahan memiliki bentuk yang simetris, kaku, dan berwibawa. Maka dipakailah unsur-unsur tersebut, mengingat kantor pemerintahan setempat bisa jadi representasi dan identitas dari daerah tersebut. Juga untuk menambahkan unsur budaya setempat guna menciptakan suatu kantor pemerintahan yang merepresentasikan budaya setempat. Dan ini ada proses perubahan masa. Yang pertama dari bentuk masa awal persegi panjang menyesuaikan membentuk set persegi panjang, kemudian membagi 3 masa bangunan, kemudian memotong bagian di tengah untuk memberikan ruang terbuka hijau guna mengoptimalisasi penghawaan dan pencahayaan alami, dan yang terakhir menaikkan masa di tengah sebagai fungsi tambahan berupa RSI. Kemudian ada aktivitas penghuni, yaitu yang pertama adalah lurah yang berjenis kegiatannya yaitu mengawasi, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kantor kelurahan. Yang kedua ada sekretaris yang kegiatannya adalah melakukan kegiatan ketatausahaan kelurahan. Kemudian kepala seksi pemerintahan yaitu melakukan verifikasi berkas pelayanan dan pembinaan organisasi masyarakat. Yang keempat ada kepala seksi ekonomi dan pembangunan yang bertugas melakukan pelayanan berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, kebersihan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di kelurahan. Yang kelima ada kepala seksi kesejahteraan rakyat yang bertanggung jawab melakukan pelayanan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan rakyat. Yang keenam ada bendahara yang bertugas mengelola dan mengatur keuangan kelurahan. Yang ketujuh ada staf unit pelaksana PTSP atau untuk membantu proses pelayanan perizinan dan non-perizinan. Yang kedelapan adalah kepala seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban yang bertugas melakukan verifikasi berkas pelayanan dan pembinaan organisasi kepada masyarakat. Yang kesembilan adalah kepala satuan pelayanan administrasi Dukcapil yang bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang ke-10 ada Caraka atau Jabatan Fungsional Umum yang bertugas membantu kegiatan administrasi dan operasional kelurahan. Yang ke-10 adalah Security yang bertugas mengamankan lingkungan area kelurahan. Dan yang terakhir ada Tamu atau Masyarakat yang jenis kegiatannya adalah memperoleh informasi atau mengurus keperluan tertentu yang berhubungan dengan kelurahan.
Kemudian ada program ruang. Di sini saya membagi 4 zona, yaitu ada zona publik, zona semi publik, zona service, dan zona private. Ini ada kebutuhan ruang, diantaranya ada area parkir, ruang security, ATM, dan di semi publik ada ruang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Kemudian ada office staff servis pemerintahan, sampai terakhir newsroom atau ruang untuk menyusui ibu hamil. Yang kemudian ada zona service yang kebutuhan ruangnya adalah musola, pantry, gudang, ruang fotokopi, dan ruang arsip atau gudang. Dan yang terakhir ruang zona privat, yaitu adalah ruang kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekonomi dan pembangunan, kepala kesehatan rakyat, ruang sekretaris, dan ruang lurah atau kepala desa. Dan ini adalah struktur organisasi dari Kelurahan Kampung Melayu. Di sini ada yang paling atas, yaitu adalah lurah, kemudian sekretaris turun ke bendahara, pengelola pembantu, kemudian ke pengurus, barang pembantu, kemudian pengadministrasi umum dan caraka. Dan dari lurah langsung menuju ke kepala seksi pemerintahan, yaitu ada bawahnya penyusun dan pengadministrasi. Kemudian adalah seksi kesejahteraan rakyat yang mempunyai bawahan penyusun dan pengadministrasi. Dan yang terakhir ada kepala seksi ekonomi dan pembangunan, dan di bawahnya ada penyusun dan pengadministrasian. Konsep perancangan, konsep perubahan masa. Yang pertama, masa dan volume awal bentuk arsitektur dimulai dengan bentuk persegi 4. Bentuk ini sangat memudahkan untuk merancang karena bentuknya yang sangat efisien. Kemudian ada bentuk respon yang kedua, yaitu pada bagian bawah bangunan diorientasikan untuk area parkir basement karena ukuran site yang terbatas. Sedangkan untuk area atas bangunan diorientasikan untuk atap bangunan untuk mengendalikan air hujan. Di sini atap dibuat limas karena untuk menyesuaikan dengan bentuk bangunan. Kemudian yang ketiga, merespon zona area yang telah dianalisa untuk diterapkan ke dalam bentuk bangunan. Nah, yang terakhir adalah menerapkan fasad bangunan yang sudah dianalisa terlebih dahulu. Fasad terdiri dari material bata tempel, di mana bata tempel memberikan kesan klasik modern hingga nuansa rustik yang alami. Pada fasad juga dikombinasikan dengan material ACP atau aluminium composite panel untuk menambah kesan modern. Fasad sendiri berfungsi untuk menghalau sinar matahari langsung dan memaksimalkan estetika bangunan. Dan ini ada zoning yang telah dianalisa, yaitu yang di lantai atas ada zona privat, kemudian di lantai 3 semi privat, kemudian ada semi publik, dan yang terakhir di area basement ada area atau zona publik. Dan ini adalah tampak depan, ini ada tampak samping, dan ini tampak mata burung. Lalu kemudian ada fasad bata tempel yang sudah tadi dijelaskan, kemudian fasad ACP, dan ada yang menarik yaitu secondary skin atau kulit luar. Secondary skin sendiri sebagai penghalau sinar matahari langsung, dan ada topi-topi untuk sebagai shading coefficient. Kemudian masuk ke gambar site plan. Ini ada gambar site plan-nya, yaitu di Jalan Kebun Pala 1, dan ini site-nya terdapat di pertigaan. Ada jalan lingkungan, dimana di sini ada area masuk mobil, kemudian mobil masuk ke dalam basement, kemudian parkir dan keluar pada area di sebelah utara site. Kemudian ada masuk pejalan kaki, kemudian ada masuk motor dan area untuk keluar motor. Ini adalah basement, yaitu yang tadi sudah dibahas. Ini ada mobil masuk, kemudian parkir, kemudian ada pedestrian untuk menuju ke lantai 1. Kemudian ada denah lantai 1, di mana denah lantai 1 sendiri terdapat beberapa ruang, yaitu ada resepsionis, PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu, kemudian ada office staff kesejahteraan rakyat. Di sini ada lift untuk naik ke lantai 2 dan sampai ke lantai 4. Kemudian ada toilet
pria dan toilet wanita yang dipisah, dan di sini ada nursery atau ruang untuk menyusui. Kemudian di lantai 2 ada ruang meeting, ruang office staff sekretaris, ruang arsip, ruang gudang, ruang office staff ekonomi dan pembangunan. Kemudian di lantai 3 ada pantry, ada ruang office staff bendahara, ada office staff administrasi, ada ruang office staff caraka, dan untuk aula atau ruang meeting. Kemudian di lantai terakhir atau lantai paling atas yaitu ada ruang sekretaris, ruang kepala kesejahteraan rakyat, ruang kepala ekonomi dan pembangunan, ruang kepala seksi pemerintahan, kemudian ada office staff, seksi pemerintahan, dan yang terakhir adalah ruang lurah. Ini adalah tampak depan pada bangunan. Tampak depan atau ini berarah dari timur side. Kemudian dari belakang di sini tampak belakang atau dari sebelah barat side. Kemudian ada bagian kanan yaitu di area utara, dan yang terakhir pada bagian selatan side. Kemudian ada potongan AA di sini dijelaskan. Di sini ada jalan kebun pala 1. Di sini di lantai paling dasar yaitu ada area basement atau tempat parkir mobil. Sampai lantai keempat dan ke lantai atap. Di sini ada potongan B, potongan C, dan yang terakhir adalah potongan DD. Nah, ini di sini sendiri adalah visualisasi dari rancangan yang telah saya buat. Di sini kita lihat dari view dari pertigaan. Di sini ada area masuk mobil, kemudian ada area masuk pejalan kaki, kemudian ada area masuk untuk motor, dan sebelah sini ada area untuk keluar mobil dan motor. Di sini terlihat yaitu yang tadi sudah jelaskan, secondary skin atau fasad bangunan. Kemudian di sini ada 3D bangunan dari tampak timur atau dari depan pada bangunan. Di sini terlihat ada area keluar motor, di sini ada area keluar mobil. Dan ini adalah tampak mata burung atau eyebird view. Di sini terlihat jelas ya dari area masuk mobil, area pejalan kaki, kemudian ada area masuk motor. Untuk di area sini terdapat parkir sepeda motor dan sepeda. Kemudian ada area keluar motor yang paling ujung sebelah utara yaitu area keluar mobil. Kemudian ada gambar visualisasi dari interior. Di sini ada ruang resepsionis atau penerimaan tamu, di mana di sini masyarakat dapat memperoleh atau mendapat pusat informasi dari kantor kelurahan Kampung Melayu. Kemudian di sini ada area PTSP atau pelayanan terpadu pintu atau pelayanan terpadu satu pintu. Sekian presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.